semuanya, kenalin nama aku Amanda Aisyah Waimutia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, program studi akuntansi dengan nama kiraku 083. Hari ini aku bakal bawain presentasi tentang topik yang menurut aku menarik banget dan sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu finansial teknologi atau yang biasa kita sebut dengan nama vintage. Tapi yang bikin materi ini makin seru adalah karena kita juga bakal bahas studi kasus nyata, yaitu dari salah satu bank besar di Indonesia, yaitu Bank OCBC NISP. Bank OCBC NISP adalah bank tertua keempat di Indonesia, didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlands Indies Spar and Deposito Bank. Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank OCBC NISP setelah OCBC Bank. Kelompok perbankan dan keuangan Singapura menjadi pemegang saham utamanya. Kita bakal lihat gimana mereka menerapkan teknologi finansial dalam strategi bisnis mereka buat tetap relevan dan bersaing di era digital ini. Yuk langsung aja kita mulai dari awalnya dulu. Kenapa sih vintage itu penting banget? Oke, jadi gini, sekarang ini kita hidup di era digital yang serba cepat. Kita belanja online, pesan makanan online, belajar online, bahkan urusan keuangan kayak transfer, bayar listrik, beli saham, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan kita lewat aplikasi. Nah, perubahan kebiasaan ini bikin dunia perbankan juga harus berubah. Bank konvensional yang dulu mengandalkan kantor cabang, layanan tatap muka, dan proses manual sekarang harus ikut beradaptasi. Kalau enggak, bagaimana? Ya bakal ditinggalin sama nasabah, karena nasabah sekarang pengennya serba praktis dan efisien. Disinilah vintage jadi penting banget. Teknologi finansial bukan cuma bantu mempercepat proses transaksi, tapi juga mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah. Dan OCBC NISP jadi salah satu contoh bank yang menurut aku keren banget dalam melakukan transformasi digital ini. OCBC NISP sadar kalau mereka nggak bisa cuma jadi bank yang ikut-ikutan digital. Mereka harus proaktif dan inovatif. Makanya mereka mulai dengan mengembangkan OCBC NISP One Mobile. Ini adalah aplikasi yang super lengkap, semacam pusat layanan keuangan pribadi dari mulai cek saldo, transfer, bayar tagihan, beli reksadana, sampai urus asuransi. Semuanya bisa diakses lewat aplikasi ini. Tapi nggak berhenti di situ aja, mereka juga bekerja sama dengan banyak platform digital kayak e-commerce atau perusahaan vintage lain. Kenapa sih? Karena sekarang ini kekuatan bukan cuma dari kompetisi, tapi juga dari kolaborasi. Semakin luas jangkauan digital mereka, semakin banyak juga calon nasabah yang bisa dijangkau. Selain itu, OCBC NISP juga menggunakan teknologi big data dan artificial intelligence. Jadi misalnya kalau kita sering melakukan transaksi tertentu, sistem mereka bisa langsung menyarankan produk layanan yang sesuai. Bahkan AI mereka juga bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan untuk mencegah penipuan. Dan satu hal lagi yang menurut aku penting banget, mereka udah menerapkan digital onboarding. Artinya kita bisa buka rekening di OCBC NISP langsung dari rumah tanpa harus ke kantor cabang, tanpa ribet dan prosesnya cepat. Nah, semua inovasi itu ternyata nggak asal-asalan. OCBC NISP punya strategi digital yang jelas banget. Yang pertama, mereka menerapkan prinsip customer centric. Jadi, semua pengembangan teknologi itu fokusnya ke kenyamanan nasabah, mulai dari user interface aplikasi sampai fitur-fitur yang ada. Semuanya dibuat supaya gampang digunakan. Yang kedua, mereka juga mengutamakan efisiensi operasional. Digitalisasi ini bikin banyak pekerjaan yang dulu ya butuh waktu lama dan tenaga manusia, sekarang bisa dilakukan secara otomatis dan lebih hemat biaya. Misalnya kayak verifikasi data nasabah atau pemrosesan transaksi besar. Yang ketiga, mereka fokus membangun ekosistem digital. Ini artinya OCBC NISP nggak cuma berdiri sendiri, tapi mereka juga masuk ke berbagai platform digital yang udah lebih dulu digunakan masyarakat. Contohnya lewat integrasi dengan marketplace, payment gateway, dan aplikasi finansial lainnya. Nah, terus gimana sih dampak positif dari strategi vintage ini? Ternyata besar banget loh guys. Pertama, jumlah nasabah digital mereka naik pesat. Banyak orang yang tertarik daftar karena prosesnya gampang dan bisa diakses kapan saja. Kedua, proses kerja internal jadi jauh lebih efisien. Mereka bisa menghemat biaya operasional, waktu kerja jadi lebih singkat, dan pelayanan ke nasabah juga jadi lebih cepat. Ketiga, OCBC NISP sekarang bisa bersaing dengan bank digital dan startup vintage lain yang mulai bermunculan. Bahkan dalam beberapa hal mereka bisa unggul karena selain punya teknologi, mereka juga punya pengalaman panjang di dunia perbankan. Vintage itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
Jadi, dari semua yang udah aku bahas tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa vintage bukan cuma alat bantu, tapi udah jadi bagian penting dari strategi bisnis perbankan zaman sekarang. OCBC NISP udah membuktikan kalau bank konvensional juga bisa go digital asal mereka punya strategi yang jelas dan berani berubah. Mulai dari pengembangan aplikasi, kerjasama dengan ekosistem digital, sampai pemanfaatan data dan AI. Semuanya bisa jadi satu paket yang bikin mereka tetap relevan dan kompetitif. Dan menurut aku pribadi, ini pelajaran penting banget buat semua perusahaan, gak cuma di sektor keuangan. Kalau kita mau tetap bertahan dan berkembang, kita harus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oke teman-teman, jadi itu aja penjelasan dari aku. Makasih banget buat kalian yang udah mau dengerin sampai akhir video. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang dunia vintage dan bagaimana dunia perbankan ikut berubah. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.